Gue inget banget, waktu kecil, setiap kali ada teman sekolah gue yang jago jualan atau kaya raya, entah kenapa, kalimat ini suka muncul dari mulut orang-orang, maklum, Cina. Dulu gue nggak mikir panjang, cuma iya-iya aja, kayak, oh, emang begitu kali ya. Tapi makin dewasa, makin sadar. Kata-kata itu bukan cuma label, tapi juga semacam pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu dari cara mereka hidup, berpikir, dan berusaha yang beda. Dan jujur, makin gue pelajari, makin banyak hal yang bikin gue mikir. Mungkin bukan soal ras, tapi pola. Bukan bawaan lahir, tapi warisan nilai. Dan ini 9 alasan yang gue temuin. Dan yang pelan-pelan juga ngerubah cara gue ngeliat hidup. 1. Dididik buat tahan banting sejak kecil. Banyak dari mereka udah dikenalin sama dunia usaha dari umur yang bahkan belum ngerti arti duit. Ada yang ikut jaga toko, bantu ngitung stok, disuruh bangun pagi buat buka warung. Bukan karena dipaksa, tapi karena itu budaya. Beda banget sama gua dulu yang baru tahu jualan waktu ada tugas bazar sekolah. 2. Urusan duit dibikin sadar, bukan tabu. Gue pernah main ke rumah teman gue, dia keturunan Tionghoa. Lagi makan bareng, bapaknya dengan santai ngomongin omzet, margin, sampai biaya operasional di depan anak-anak. Buat mereka, ngomongin uang itu bukan aib, itu ilmu. Dan ilmu itu dibagi, bukan ditutup-tutupin. 3. Nggak gengsi mulai dari bawah. Ini salah satu yang paling ngena. Gue pernah lihat sendiri, bos toko elektronik gede yang masih mau ngangkat kardus barang sendiri. Nggak ada drama. Gue bos, elu karyawan. Kerja ya kerja. Mental kayak gini bikin mereka tangguh banget di dunia nyata yang keras. 4. Pikirin jangka panjang, bukan cuma hari ini. Kebanyakan dari kita sering kejebak, pengin cepat viral, cepat kaya, cepat diakui. Tapi mereka, banyak yang buka bisnis kecil-kecilan, rugi di awal, tapi sabar. Karena mereka mainnya maraton, bukan sprint. 5. Komunitas yang saling jaga dan support. Ini bukan berarti eksklusif, tapi mereka punya sistem saling bantu yang kuat. Dari arisan keluarga, pinjaman modal, sampai tuker-tukeran supplier. Bisa dibilang, mereka tuh punya ekosistem sendiri yang muter dan saling ngangkat. Nilai-nilai keluarga yang kuat. Lu boleh capek kerja, tapi ingat, lu kerja bukan buat diri sendiri doang. Ada orang tua, anak, bahkan cucu yang bakal nikmatin hasil jerih payah lu. Semangat kayak gitu bikin banyak dari mereka nggak gampang nyerah. Karena hidup itu bukan soal sekarang, tapi soal nerusin. 7. Adaptif, fleksibel, dan cepat belajar. Waktu pandemi, banyak bisnis tumbang. Tapi banyak juga yang malah geser cepat. Yang tadinya jual offline, langsung pindah online. Yang tadinya jual alat kantor, banting setir ke masker dan hand sanitizer. Nggak pakai gengsi, nggak nunggu sempurna. Jalan dulu, belajar sambil jalan. 8. Nggak malu dianggap pelit, yang penting efisien. Gue pernah mikir, kok mereka suka dibilang perhitungan. Tapi, lama-lama gue sadar, itu bukan pelit. Itu namanya sadar nilai. Mereka ngerti mana yang butuh dan mana yang cuma pengen. Dan itu bikin keuangan mereka lebih sehat dari orang yang sok royal demi validasi. 9. Filosofi kerja keras, harga diri. Bagi banyak dari mereka, kerja itu bukan cuma nyari uang. Itu soal harga diri, soal legacy. Mereka kerja
karena itu bagian dari identitas. Dan karena itu juga, mereka jarang ngeluh. Setelah gue ngerti hal-hal ini, gue jadi ngerasa, mungkin selama ini kita terlalu sibuk nyari pembenaran, ketimbang belajar. Terlalu cepat bilang, ya iyalah, mereka mah beda, tapi lupa nanya, emang apa yang bikin mereka beda? Dan bisa nggak sih kita pelan-pelan belajar dari situ? Karena pada akhirnya, ini bukan soal ras, tapi soal rasa. Rasa mau belajar, rasa mau berubah, dan rasa tanggung jawab terhadap hidup yang nggak bisa terus-terusan disalahin ke keadaan. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa mereka sukses? Tapi, apa gue siap nyontoh hal-hal kecil yang selama ini gue remehin? Lu siap? Atau masih mau nyalahin nasib? Kalau artikel ini bikin lu mikir, mungkin itu sinyal buat berhenti ngeluh dan mulai ngulik. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting mulai.